Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahar Muharam dari SMK Budi Perkasa. Saya ingin mempresentasikan checking 80.000 atau servis berkala 80.000 atau 48 bulan. Pertama, saya ingin memberitahu cara membaca nomor angka. Di sini ada huruf M. M itu wilayahnya Asia. H adalah negara pembuat yaitu Indonesia. K adalah pabrik pembuat yaitu PT Astra Daihatsu Motor. G adalah bodinya yaitu SUV. 8 adalah serisnya adalah All New Terios. F adalah mesinnya 2NR 1500 Dual VVT-i. A adalah transmisinya adalah manual. 1 adalah grade-nya adalah low. J adalah negara tujuan yaitu Indonesia. P adalah tahun pembuat yaitu 2003. K adalah pabrik pembuat yaitu di Jakarta. Dan ini nomor 4042307 adalah angka produksinya. Next adalah perbedaan grade Luxio X dan D. Pada grade X pada Luxio sudah dilengkapi dengan spoiler belakang dan lampu stop lamp. Sedangkan di grade D belum. Di grade Luxio X ini sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp, sedangkan di D belum. Dan di D ini masih menggunakan velg kaleng. Lanjut topik pertama, 80.000 ada engine komponen. Yang pertama, periksa semua tali kipas. Pastikan tali kipas kondisi fisiknya bagus, tidak ada yang retak, tidak kendor, dan kerusakan yang lainnya. Ganti filter oli mesin. Pertama, kita buka dulu 2 dek ini dengan membuka 3 klipnya menggunakan obeng min. Setelah dibuka, kita ganti OF-nya dengan kunci OF dan sliding T. Setelah itu kita pasang kunci OF yang baru. Pastikan kunci OF terpasang dengan baik, tidak miring ataupun terlalu kendor. Lalu pasang kembali 2 dek ini. Ganti oli mesin. Pertama, kita buka drain plug ini menggunakan kunci stok 14 dan sliding T. Setelah dibuka, tunggu oli kering. Sambil menunggu oli kering, kita bisa mengganti packing yang ada di baut pembuangan tadi dengan packing yang baru. Setelah habis, kita bisa tutup dan pastikan baut pembuangan ini tertutup dengan rapat. Untuk kapasitas olinya 3,5 liter, 3,5 liter dengan filter, dan 3,3 liter tanpa filter oli. Ganti cairan pendingin. Pertama, kita buka dahulu, kita kuras cairan pendingin yang lama dengan membuka ini pembukanya dan tunggu hingga kering, tunggu hingga habis. Setelah itu kita tutup dan kita isi kembali dengan yang baru. Kita isi juga air yang ada di tank reservoir radiator ini, dengan di bawah, jangan terlalu penuh, di bawah full, dan jangan di bawah low. Periksa pipa gas buang dan dudukannya. Periksa pipa gas buang, pastikan tidak ada kerusakan seperti bolong, retak, dan mountingnya pastikan kencang karena bisa menyebabkan bunyi. Periksa kondisi baterai bahwa tidak ada yang kerusakan di kondisi fisik. Periksa terminal baterai juga, pastikan tidak ada karat atau jamur. Jika baterai tersebut aki basah, kita bisa mengisi air akinya, jangan terlalu habis dan jangan terlalu full. Lalu kita bisa mengecek tegangan baterai, pengisian, cranking dengan alat ini atau mikrometer. Pastikan pengisiannya bagus, crankingnya bagus.
Ganti filter bensin. Pertama kita lepas dahulu covernya menggunakan ring 10 dua ini, lalu kita copot, lalu kita buka soketnya, kedua soket ini, baru kita buka filter bensin ini. Setelah itu kita pasang filter bensin yang baru. Kita pastikan soket ini terpasang dengan baik, lalu pasang kembali covernya dengan baik. Ganti filter udara. Pertama kita buka dulu dua klip ini, lalu kita ambil filter udara yang lama, lalu kita bisa bersihkan rumahnya dengan menyemprot dengan air gun atau dibersihkan dengan majun basah atau kering. Lalu kita bisa memasukkan filter udara yang baru, lalu tutup kembali dua klip ini dan pastikan filter udara telah masuk dengan baik, tidak terjepit pinggir-pinggirannya. Periksa karkol kanister. Periksa kondisi fisik karkol kanister, pastikan tidak ada kerusakan dan selangnya juga tidak ada yang bocor. Periksa roda kemudi dan ball joint. Periksanya cukup dengan kita mengoglakkan bannya dengan kanan dan kiri dan atas dan bawah. Pastikan tidak oglak. Jika oglak kita bisa memeriksa tie rod dan lain-lain. Periksa kandungan gas CO2. Pertama kita nyalakan mesin dahulu, tunggu angka ini hingga 0, lalu kita bisa menyalakan mesin dan memasukkan selang prop ini ke dalam knalpot. Setelah ini sudah 0, kita bisa menahan gas di 2000 rpm atau sampai 3000 rpm selama 1 sampai 2 menit. Setelah itu kita matikan mesin dan cabut selang ini dari knalpot. Lalu kita lihat angka scanning dari alat ini, pastikan di bawah 1% atau 150 ppm. Lalu kita bisa print hasil scanning tadi dan kita bisa taruh di mobil. Kita masuk ke chassis dan bodi. Periksa pedal kopling. Pedal kopling di antara 0,2 sampai 5 mm. Periksa pedal rem dan rem parkir. Replay pedal rem 0,2 sampai 5 mm dan handbrake-nya rem tangan 4 sampai 7 klik. Periksa brake pad dan disc brake. Untuk memeriksa brake pad kita harus membuka kaliper dahulu dengan kunci ring 12. Kita buka, kita ambil brake pad dan kita ukur dengan jangka sorong. Pastikan ketebalan brake pad tidak di bawah 1 mm, dan jika di bawah 1 mm kita bisa melakukan saran ganti. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan dua baut kaliper ini. Pastikan tidak macet dan kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap piston rem ini. Pastikan tidak ada oli yang bocor, minyak rem yang bocor. Lalu kita pasang kembali. Pastikan brake pad tidak terpasang terbalik. Periksa brake shoe dan tromol. Pertama kita buka pelapis tromolnya, lalu kita ukur brake shoe-nya untuk minimal ketebalan di bawah 1 mm, dan jika di bawah 1 mm kita harus melakukan saran ganti. Lalu kita periksa silinder remnya, pastikan tidak ada yang bocor di balik ini, tidak ada yang bocor. Jika tidak ada yang bocor, kita bisa membersihkan remnya, seluruh rem ini dengan brake cleaner. Ganti minyak rem. Sebelum ganti minyak rem, kita lihat dulu kondisi fisik master silinder ini. Pastikan tidak ada yang bocor secara fisik. Dan kita bisa mencopot selang nyaring ada di sini. Lalu kita masukkan oli yang baru. Sambil kita melakukan
penggantian minyak rem ini dengan cara kita buka baut ini, kita buka sedikit dengan menggunakan ring 8, lalu kita tunggu berapa 1-2 menit, lalu kita tutup lagi, lalu gantian dari rem belakang kiri, depan kiri, depan kanan, dan belakang kiri. Ganti oli transmisi manual. Pertama kita buka dek ini dahulu dengan membuka 4 baut 10 menggunakan T10. Kita buka baut pembuangan ini dengan menggunakan shock 24 sambungan dan sliding T. Kita buka, kita juga bisa membuka baut pengisian ini sama dengan kunci shock 24 dan sliding T dan sambungannya. Ketika menunggu habis, kita juga bisa mengganti packing yang ada di baut pembuangan dan pengisiannya. Setelah sudah terkuras habis, kita bisa memasang baut pembuangannya, pastikan kencang, lalu kita bisa mengisi oli transmisi manual ini. Untuk kapasitasnya adalah 1,1 liter. Setelah terisi, kita pastikan kedua baut ini terpasang dengan rapat. Lalu kita bisa bersihkan sisa-sisa oli tadi dengan brake cleaner. Ganti oli roda gigi diferensial atau gardan. Pertama kita buka baut pembuangannya. Ketika kita buka, tunggu hingga kering. Dan kita juga bisa membuka baut pengisiannya, dan kita juga bisa mengganti packing yang ada di kedua baut tersebut. Setelah habis, kita tutup baut pembuangannya. Pastikan baut tersebut sudah kencang, lalu kita bisa mengisi oli yang baru. Untuk kapasitas olinya adalah 2,4 liter untuk oli roda gigi diferensial. Lalu pastikan kedua baut tersebut sudah terpasang dengan rapat. Periksa suspensi depan dan belakang. Periksa suspensi, pastikan tidak ada kebocoran di keempat suspensi dan tidak ada keretakan atau kerusakan pada ring-ring di suspensi ini. Periksa baut dan mur pada chassis dan bodi. Periksa semua mur baut yang ada di chassis, di engine transmisi, dan lain-lain. Pastikan tidak ada yang kendor, dan jika ada yang kendor kita harus kencangkan. Kencangkan baut roda menggunakan torsi, itu berat torsinya adalah 10,5 kg. Lakukan pengencangan baut dengan cara menyilang. Periksa semua kondisi ban dan tekanannya. Periksa kondisi ban, pastikan ban tidak ada yang bocor, tertusuk paku atau robek yang lainnya, dan kita bisa mengisi tekanan bannya. Untuk tekanan ban depan adalah 34 PSI dan untuk ban belakang adalah 38 PSI. Untuk ban serep kita bisa mengisi 40 PSI. Ganti filter AC. Pertama kita buka dahulu kita bisa buka dahulu laci yang ada di penumpang depan, kita bisa buka, lalu kita buka ini penutupnya, kita ambil filter AC yang baru. Untuk filter AC yang baru kita bisa memberikan pewangi pada filter AC tersebut. Lalu kita pasang kembali dan tutup filter AC ini, dan kita pasang kembali laci yang ada di penumpang depan. Periksa jumlah refrigeran AC. Periksa jumlah refrigeran AC saat mobil dinyalakan adalah 20-30 dan saat mobil dimatikan adalah 90-100. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.